بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعلام، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين، من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات في هذه الليلة المباركة. نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر درسنا وتعلمنا من كتاب دروس عفوا هذا سهل. لنستمر درسنا وتعلمنا في مجلسنا هذا، في مجلس المدارسة الذي ندرس فيه العلوم الواجبة تعلمها على كل مسلم. Kita melanjutkan belajar kita di majelis kita, yaitu majelis mudarasah, yang mana kita di majelis ini mempelajari ilmu-ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Narjullaha an yusahilana wa an yubarikana fi majlisina wa fi ta'allumina. Semoga Allah selalu melimpahkan keberkahan dan kemudahan kepada kita semuanya dalam majelis kita ini dan dalam proses belajar kita. Faqanallah Amin. jami'an. Al-ummahat wal akhwat. Alhamdulillah, di liqa'ina al-madhi, alhamdulillah di pertemuan kita yang lalu, kita sudah menyelesaikan pembahasan furudul wudu, ya kan Ibu Mia? Yaitu rukun-rukun wudu. Pembahasan rukun-rukun wudu, alhamdulillah sudah kita selesaikan. Sampai kemarin ada 6, sudah kita bahas dari apa yang disampaikan oleh al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Yang pertama adalah niyatut taharah lis-shalah, kemudian asani waslul wajhi jami'ihi, thumma asalisu waslul yadaini ma'al mirfaqaini, thumma ar-rabi'u mashu ar-ra'si aw ba'dihi, thumma al-khamisu waslul rijlaini ma'al ka'baini, wassadisu at-tartibu hakadha. Ini yang kita bahas di pekan lalu. Alhamdulillah sudah kita selesaikan. Eh, untuk mungkin dari pembahasan yang lalu, mungkin kita lengkapi hari ini atau malam hari ini dengan kita sebutkan tata cara wudhu bersama dengan sunnah-sunnahnya. Karena bagaimanapun juga, naam, yang wajib itu adalah rukun. Yang harus kita kerjakan adalah rukun. Namun untuk kesempurnaan pahala, kita harusnya berusaha berusaha untuk menghadirkan sunnah-sunnahnya juga. Hendaknya berusaha untuk menghadirkan sunnah-sunnahnya juga. Karena kalau hanya mengandalkan perkara-perkara yang wajib saja, rasanya kurang. Makanya ketika Allah menyebutkan sifat-sifat manusia, itu kan terbagi menjadi 3. Minhum zalimun li nafsihi. Ada orang-orang yang zalim. Kemudian wa minhum muqtasid. Ada juga yang eh, mencukupkan diri pada perkara-perkara yang wajib saja. Wa minhum sabiqun bil khairat. Ada juga yang berlomba-lomba untuk kebaikan. Maka hendaknya kita berusaha meskipun kita sedapatnya, sebisa kita, tapi kita harus tetap berusaha. Kita ingin menjadi orang yang ketiga, yaitu sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba dalam kebaikan, tidak hanya mencukupkan diri pada yang wajib-wajib saja. Wafaqanallah jami'an. Baik. Berbicara terkait dengan wudhu, kemarin kita sudah membahas rukun-rukunnya, maka selain rukun itu ada sunnah-sunnahnya. Sedangkan sunnah-sunnah wudhu, bahas sekalian, ada yang dilakukan sebelum
rukun sebelum masuk ke rukun wudhu, ada juga sunnah-sunnah yang dilaksanakan saat di pertengahan berwudhu, ada juga sunnah-sunnah yang dilakukan setelah berwudhu. Gitu ya Bu ya. Wafaqqanallahu jami'an. Maka kalau misalkan kita memulai berwudhu, dimulai dengan sunnah-sunnahnya terlebih dahulu. Misalnya, kita mulai dengan basmalah. Bersamaan dengan basmalah, kita mencuci kedua telapak tangan kita dan punggung tangannya. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mencuci kedua telapak tangan dan bersamaan juga dengan itu menghadirkan niat di dalam hati untuk mengerjakan sunnah sunnah wudhu. Bukan sunnah berwudhu, tapi sunnah-sunnah di dalam berwudhu. Nanti kalau sunnah wudhu nanti dikiranya wudhu sunnah. Kan wudhu itu ada wudhu yang wajib, ada wudhu yang sunnah. Wudhu yang sunnah seperti wudhu mujaddad. Wudhu yang sebenarnya belum batal, belum berhadas kecil, namun ingin memperbaharui wudhunya. Itu istilahnya tajdidul wudhu atau al-wudhu al-mujaddad. Itu hukumnya sunnah. Boleh melakukan seperti itu dan hukumnya. Jadi di awal kita berwudhu itu ada 3 amalan yang dilakukan bersamaan, yaitu amalan lisan, kita mengucapkan basmalah, kemudian amalan hati, kita menghadirkan niat untuk mengerjakan sunnah-sunnah di dalam wudhu, sunnah-sunnah dalam berwudhu, kemudian mencuci kedua telapak tangan. Para ulama sebagian juga menyebutkan di sana juga disunnahkan untuk membaca ta'awudz sebelum basmalah. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim seperti itu. Kemudian ada juga doa setelah basmalah. Barakallahu jami'an. Kemudian kita mencuci kedua telapak tangan kita. Mencuci kedua telapak tangan di situ hukumnya sunnah. Uh, Khusus di dalam mazhab Syafi'i. Itu hukumnya sunnah. Mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan. Baik. Itu didasari oleh hadis. Hadis uh, apa hadisnya? Allah a'lam. Man istayqadha minan naumi uh, fala yud fala yudkhil yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan. Siapapun, atau fima ma'nahu, siapapun yang bangun dari tidur, siapapun yang bangun dari tidurnya, maka fala yaghmis yadahu. Itu lafadznya. Fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan. Maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam bejana air sebelum dia mencucinya 3 kali. Berdasarkan hadis itu hukumnya sunnah. Nah, ada yang mengatakan, ada mazhab yang menyebutkan itu hukumnya wajib. Tapi di dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah karena di situ ada illah yang bisa dipahami, ada sebab yang bisa dipahami, yaitu kalau pas tidur itu madhannatun lin najis, atau ada kemungkinan-kemungkinan tangan itu terkena najis sedangkan kita tidak tahu dan tidak sadar. Apalagi orang zaman dahulu yang misalkan orang-orang Arab hidup di padang pasir dan susah air, kemudian tidurnya sembarangan seperti itu, maka sangat mungkin sekali kalau terkena najis. Astagfirullah. Kemudian setelah itu madmadah. Madmadah itu berkumur. Berkumur kemarin sahabat kita jelaskan sebenarnya berkumur itu paling minimal adalah memasukkan air ke dalam mulut. Itu paling minimal. Yaitu yang penting dia memasukkan air ke dalam mulut saja itu sudah mendapatkan pahala sunnah berkumur. Tapi kalau mau sempurna pahala sunnah berkumurnya, maka dimasukkan air kemudian dikumurkan, maksudnya diputar-putar air itu di dalam mulut, kemudian dikeluarkan. Tapi kalau misalkan tidak diputar-putar airnya di dalam mulut sekalipun dan tidak dikeluarkan sekalipun, maka tetap mendapatkan pahala sunnah berkumur. Tapi pahala minimal sunnah. Kemudian istinsyaq.
istinsyak itu menghirup air ke dalam hidung. Baik. Paling minimal untuk mendapatkan pahala istinsyak adalah yang penting memasukkan air ke dalam hidung. Itu paling minimal. Dengan cara apapun, yang penting masuk air ke dalam hidung, meskipun tidak sampai pangkal hidung, dan meskipun juga tidak dipaksakan untuk istinthar, yaitu dihembuskan dengan kencang seperti itu, maka itu sudah mendapatkan pahala minimal istinsyak. Tapi kalau mau sempurna pahala istinsyak, maka dengan mubalaghah, dengan cara berlebihan, yaitu dengan diusahakan sampai pangkal hidung, sampai khayshum, istilahnya khayshum. Kalau kita belajar tajwid, ada makhraj khayshum untuk huruf-huruf gunnah. Sampai di sana. Biasanya terasa sampai sakit biasanya ketika dihirup. Sampai sana itu pangkal hidung. Tapi kalau puasa, maka jangan sampai sana. Kalau puasa, maka tidak boleh berlebihan dalam berkumur dan istinsyak. Jadi kalau Pak mau mendapatkan pahala sempurna istinsyak, maka dihirup secara berlebihan sampai khusyum, kemudian dihembuskan lagi dengan kencang, istinsar istilahnya. Itu untuk pahala sempurna sunnah istinsyak. Wafaqanallah jami'an. Baru setelah itu masuk ke rukun wudhu. Rukun wudhu yang pertama dimulai dengan membasuh wajah dengan batasan-batasan yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Jadi tadi pertama basmalah, niat, dan mencuci telapak tangan dan punggung tangan secara bersamaan, kemudian berkumur, kemudian istinsyak, kemudian baru membasuh wajah. Membasuh wajah sesuai dengan batasan-batasannya. Saat membasuh wajah, di sana ada sunnah yang bisa dilakukan. Untuk laki-laki, yaitu menyela-nyela jenggot yang lebat. Tapi menyela-nyela jenggot yang lebat itu eh, hanya berlaku untuk jenggot yang tebal. Sunnah itu hanya berlaku untuk jenggot yang tebal. Bagaimana kalau yang punya jenggot tapi tidak tebal, maka wajib air itu wajib sampai ke permukaan kulitnya. Kalau punya jenggot tapi jenggotnya tidak tebal, maka air wudhu, air basuhan wajah itu harus sampai ke permukaan kulit yang ditumbuhi jenggot. Kalau misalkan tidak sampai airnya ke area yang ditumbuhi jenggot, itu kalau jenggotnya tidak tebal, kemudian air basuhan wajah itu tidak sampai ke area yang ditumbuhi jenggot, maka wajib di sela-sela. Wajib di sela-sela supaya airnya sampai ke permukaan kulitnya. Jadi menyela-nyela jenggot itu bisa hukumnya sunnah, bisa hukumnya wajib. Gitu ya, Bu Ben? Wafaqqanallah jami'an. Mudah-mudahan tidak bingung Ibu sekalian. Sebenarnya ada sunnah yang lain juga saat membasuh wajah, yaitu saat membasuh wajah lalu dilanjutkan dengan mengusap telinga. Itu sebenarnya juga disunahkan seperti itu. Tapi kalaupun tidak, maka tidak mengapa juga. Kenapa kok sunnah? Ini karena mempertimbangkan pendapat sebagian ulama berpendapat bahwasanya telinga itu bagian dari wajah. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya telinga itu bagian dari wajah. Maka dianjurkan, dianjurkan di dalam mazhab Syafi'i atau disunnahkan di dalam mazhab Syafi'i saat membasuh wajah maka dilanjutkan mengusap telinga. Wafaqanallah. Setelah wajah apa? Tangan. Membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan kemarin sudah kita bahas secara rinci, yaitu dari ujung jari sampai atas siku. Baik, apakah ada sunnah di sana yang perlu kita perhatikan dan bisa kita laksanakan? Naam. Di antara sunnah membasuh tangan adalah mendahulukan yang kanan. Kalau membasuh wajah, nggak ada sunnah mendahulukan yang kanan. Naam, di sana ada anjuran, ada yang menyebutkan bahwasanya sunnah mengawali membasuh wajah itu dari bagian atas wajah. Tapi kalau misalkan tangan, tangan
Yang disunahkan adalah mendahulukan bagian kanan, tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Apakah ada sunnah yang lain? Naam, ada sunnah yang lain, yaitu tata cara membasuh tangan itu dimulai dari ujung jari jemari, kemudian dilanjutkan ke pangkal sampai atas siku. Itu ibu ya. Itu cara seperti itu adalah sunnah hukum. Jadi dimulai mencuci atau membasuh kedua tangan itu dimulai dari ujung jari jemari, kemudian dilanjutkan ke atas terus sampai atas siku. Demikian juga yang kiri, dimulai ujung jari jemari, kemudian dilanjutkan ke atas sampai atas siku. Seperti itu. Itu tata cara yang sunnah. Anjuran, tidak wajib, tidak harus. Tapi tata cara seperti itu hukumnya sunnah. Apakah ada lagi sunnah yang lain saat membasuh? Saat membasuh kedua tangan? Naam, ada lagi. Yaitu iqalatul ghurrah. Memanjangkan area basuhan. Berdasarkan hadis, bu'itha ummati ghurran muhajjalina min atharil wujuh. Min atharil wudu. Bahwasanya umatku kelak akan dibangkitkan dalam keadaan ghurran muhajjalin. Sebenarnya ghurran muhajjalin itu pada asalnya digunakan untuk mensifati eh, kuda. Ghurran itu warna putih di kepala kuda. Kemudian tahjil itu warna putih di kaki-kaki kuda. Maksudnya Rasulullah di situ umatnya kelak akan dibangkitkan di hari kiamat di padang mahsyar dalam keadaan ghurran muhajjalin adalah kepalanya dan tangan kakinya bercahaya. Karena apa? Min atharil wudu kata Rasulullah. Karena bekas basuhan wudu. Maka dari hadis ini para ulama mengambil kesimpulan disunnahkan untuk memanjangkan area basuhan saat berwudu. Misalkan tangan. Saat membasuh tangan, sampai mana? Kalau area wajibnya adalah sampai atas siku. Sunnahnya sampai mana? Sampai habis tangan ini. Sampai pundak atau sampai ketiak. Sampai sana. Yaitu ya, basuh semua. Gitu Ibu ya. Wafakanallah jami'an. Baik, sudah. Setelah wajah, tangan, kemudian mengusap kepala. Mengusap kepala kemarin juga sudah kita jelaskan dengan rinci ketentuan batasan minimal wajibnya. Namun di sana ada sunnah-sunnah. Di antara sunnah mengusap kepala itu apa? Yaitu mengusap seluruh area kepala. Itu sunnah. Kemarin saya sempat sampaikan juga di dalam mazhab Syafi'i sekalipun, meskipun area yang wajib diusap saat mengusap kepala itu hanya sangat sedikit sekali meskipun hanya satu helai rambut, yang penting rambut itu masih di area kepala, maka sudah sah. Namun di mazhab Syafi'i sekalipun juga disunahkan untuk mengusap seluruh area kepala. Dan memang ada tata cara khusus yang disunahkan. Mungkin ibu-ibu sekalian sudah pernah belajar wudhu sebelumnya yang menggunakan tata cara khusus untuk mengusap kepala. Misalkan kedua tangan ini dipersatukan ujung jari dengan jari, kemudian ini bagian jempolnya ini diletakkan di sini, kemudian diusap ke belakang sampai bagian belakang, rambut bagian belakang, sudah area tumbuhnya rambut bagian belakang, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Itu hitungannya satu usapan atau dua usapan, Wah? Itu hitungannya satu usapan atau dua usapan? Halo, ibu-ibu masih ada? Satu kali. Satu. Dia Itu hitungannya satu usapan. Sebenarnya semua anggota wudhu itu disunahkan untuk taslis, untuk tiga kali me- membasuh dan mengusapnya. Saya tadi mungkin tidak sebutkan dari awal. Mencuci kedua tangan, maksudnya telapak tangan dan punggung tangan itu tiga kali. Kemudian berkumur tiga kali, istinsyak tiga kali, membasuh wajah tiga kali, membasuh kedua tangan
sampai atas siku 3 kali, kemudian mengusap kepala itu juga disunahkan 3 kali. Semuanya, Buang. semuanya 3 kali. Tapi Di enak dalam rasanya. mazhab Syafi'i, di dalam mazhab Syafi'i Sambal bawang. semua itu 3 kali kecuali mengusap khuf. Nanti akan kita bahas insya Allah. Pedes. Nah, kalau mengusap khuf, mengusap sepatu lah, boleh kita katakan seperti itu, mengusap khuf, maka itu makruh justru malah kalau diulang-ulang. Makruh kalau diulang-ulang. Itu sunnahnya hanya sekali saja kalau mengusap khuf. Tapi kalau yang lain selain mengusap khuf dalam berwudu itu semuanya disunahkan 3 kali. Kenapa kok tidak disamakan? Mungkin sebagian ulama menyebutkan dan mungkin sebagian ibu-ibu juga pernah mendengarkan penjelasan kalau mengusap kepala itu hanya sekali. Itu dikiaskan dengan mengusap khuf. Karena mengusap khuf hanya sekali. Tayamum sekali juga. Ini sama-sama usapan. Oh, tapi di sana ada bedanya. Kalau ulama mazhab Syafi'i menjelaskan di sana ada bedanya. Kalau misalkan khuf, kenapa kok hanya disunahkan hanya sekali? Karena memang ada ilahnya, ada sebabnya. Kalau misalkan diusap berkali-kali, khawatirnya merusak, merusak khuf gitu kan. Sedangkan kepala kalau misalkan dicelup-celupin sekalipun nggak bakal rusak insya Allah. Eh, jadi gitu, mengusap kepala juga disunahkan 3 kali. Gitu Ibu ya. Dan tadi misalkan dari depan ke belakang, kemudian dikembalikan ke depan lagi, ini hitungannya satu sebenarnya. Sebenarnya hitungannya satu. Seperti itu hitungannya satu usapan. Lalu kemudian mengambil air lagi, kemudian mengusap dengan tata cara seperti itu tadi sampai 3 kali. Kalau misalkan ada juga sebenarnya yang menghitung 3 kali itu, misalkan tadi eh, air eh, tangan kita sudah dibasahi dengan air. Kemudian kita letakkan, kita pertemukan jari dengan jari, kemudian jempol diletakkan di depan telinga, kemudian kita gerakkan ke belakang, ini satu, kemudian digerakkan ke depan lagi, ini dua, kemudian mengambil satu air, satu eh, air lagi untuk membasahi tangan, kemudian eh, kemudian digerakkan ke belakang, itu tiga. Tapi kalau seperti itu, sebenarnya nanti hitungannya itu air yang digunakan untuk mengusap ke belakang, kemudian kalau dikembalikan lagi ke depan, itu airnya sudah mustakmal. Hitungannya sudah air mustakmal. Nanti insya Allah saat pembahasan air, kita akan pelajari apa maksudnya air mustakmal. Air mustakmal itu air yang suci tapi tidak mensucikan. Itu hukum. Suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Astagfirullahaladzim. Gitu Ibu ya. Jadi mengusap kepala tadi sunahnya apa saja Mas sekalian? Sunnah dalam mengusap kepala, Mengusap seluruh area kepala mengusap seluruh dan area kepala dan mengusapnya dan, berapa kali? dan 3 kali. 3 kali. Ada lagi tidak? Ada lagi tidak sunnah yang lain saat mengusap kepala? Naam, ada lagi. Yaitu bersamaan setelah mengusap kepala tadi ke depan, ke belakang, kemudian ke depan, kemudian ditutup dengan mengusap telinga. Kenapa? Karena ini mempertimbangkan pendapat ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya telinga itu adalah bagian dari kepala. Tadi saya sebutkan saat membasuh wajah ada pendapat yang menyebutkan telinga itu adalah bagian dari wajah. Ya kan Ibu Ben? Ada juga yang menyebutkan telinga itu bagian dari kepala. Ada juga yang menyebutkan telinga itu adalah anggota tubuh tersendiri. Makanya mengusap telinga itu sunnahnya itu berkali-kali oh. Kalau mengikuti sunnahnya semuanya oh, ya. Saat membasuh wajah itu bersamaan dengan itu mengusap telinga. Saat mengusap kepala bersamaan dengan itu mengusap telinga juga. Dan setelah itu ada sunnah tersendiri. Kalau ini asli memang sunnah mustaqillah, sunnah tersendiri di dalam mazhab Syafi'i yaitu mengusap telinga. Kalau di dalam mazhab Syafi'i telinga itu adalah anggota tubuh tersendiri. Jadi wajib diusap sendiri juga dengan air yang baru. Air usapan baru maksudnya bukan air bekas usapan kepala, tapi dengan mengambil air yang baru lagi untuk membasahi tangan baru diusap telinga kita. Mengusap telinga, bagaimana cara mengusap telinga? Sunnahnya mengusap telinga, mahasiswa sekalian. Telinga itu diusap, Ibu ya.
bukan dibasuh. Baik. Bagaimana mengusap telinga caranya umat sekalian? Apakah ada sunnah tayammun atau sunnah mendahulukan yang kanan baru yang kiri di sana, umat sekalian? Ada tidak sunnah mendahulukan kanan dalam Enggak. mengusap telinga? Tidak ada, seperti yang kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Sunnah tayammun atau sunnah mendahulukan yang kanan itu hanya pada anggota-anggota wudhu yang tidak mungkin dibasuh secara bersamaan, yang tidak mungkin diusap secara bersamaan. Jadi kalau wajah, tidak ada sunnah tayammun. Kemudian mengusap kepala tidak ada sunnah tayammun. Demikian juga mengusap telinga, nggak ada sunnah tayammun di sana. Itu ya Bu ya. Adapun cara mengusapnya yang sempurna, yaitu mungkin ibu-ibu sekalian sudah diajari dari kecil, yaitu tangan ini dibasahi terlebih dahulu, kemudian ujung jari telunjuk dimasukkan ke lubang telinga, kemudian diedarkan ke seluruh lekukan-lekukan area permukaan telinga, bagian dalam ya kan ibu ya. Kemudian jempol ini, jari jempol digunakan untuk mengusap bagian belakang telinga, digerakkan ke depan. Seperti ini. Sebenarnya ada satu lagi setelah itu, untuk memastikan bahwasanya semua area telinga itu terusap, yaitu telapak tangan ini digunakan untuk mengusap. Jadi saat saya praktekkan, ini ada headsetnya. Ini ujung jari ini diedarkan ke lekukan-lekukan telinga bagian dalam, kemudian kemudian jempolnya digerakkan di punggung telinga ke atas, kemudian telapak tangannya ini digunakan untuk mengusap. Bingung tidak Mas sekalian? Insya Allah jelas Ibu Ben. Diulang Ustadz. Diulang. Baik. Diulang Tadi dari nggak mana, pakai Om? kacamata. Yang membasuh telinga Ustadz. Tadi nggak pakai Mengusap, kacamata Ustadz. Nggak jelas. mengusap telinga. Intinya Iya. sebenarnya seperti tata cara yang ibu-ibu kenal selama ini, mungkin dari kecil sudah diajari, yaitu dengan jari telunjuk dan dari jempol, kan ibu-ibu ya? Tapi sebelumnya itu basahi semua semua tangan ini, semua area telapak tangan ini basahi dulu. Kemudian yang digunakan untuk mengusap adalah jari telunjuk untuk mengusap bagian dalam lakukan telinga ini semuanya dari mulai lubang telinga Iya. kemudian sampai bagian atas melingkar terus gitu. Kemudian jempolnya ini untuk mengusap bagian punggung telinga atau bagian belakang telinga, kemudian ditutup dengan mengusap seluruh permukaan telinga dengan telapak tangan. Bagian telapak tangan sini digunakan untuk mengusap permukaan seperti itu. Gitu Ibu ya. Bingung tidak Mas sekalian? Jadi telapak tangan itu juga itu ya Ustadz, selain telunjuk sama jempol, Nah, terakhirnya nah itu sunnah telapak tangan tersendiri mengusap sebenarnya. semua. Nah, Oh. sebenarnya itu sunnah tersendiri. Istilahnya para ulama menyebutnya dengan al-mashu istidharan. Mengusapnya dengan maksud supaya yakin untuk mengusap semua areanya gitu. Hmm. Jadi itu sunnah tersendiri. Jadi mengusap dengan telapak tangan itu sunnah tersendiri. Gitu Ibu ya. Silakan Ustadz, Mas. itu yang nggak saya Nah, pernah lakukan Ustadz. Kalau yang mengusap dengan istilah yang terakhir itu yang nggak pernah saya lakukan Ustadz. Cuma nah, cuma telunjuk sama jempol aja nah, Ustadz yang. nggak masalah, nggak masalah. Itu sudah mendapat pahala mengusap telinga, insya Allah. Hmm. Saya bilang tadi kan, itu tadi sunnah tersendiri. Mengusap dengan telapak tangan itu sunnah tersendiri yang diistilahkan dengan para ulama dengan al-mashu istidharan. Istidharan itu untuk meyakinkan bahwasanya seluruh area telinga itu terusap. Yang dimaksud dengan sunnah tersendiri itu tadi Ustadz, mungkin karena nggak banyak yang melakukannya kali, apa jadi Bukan kan? istilahnya jadi. Memang meskipun banyak orang yang melakukannya sekalipun itu juga sunnah tersendiri. Jadi kalau misalkan mengusapnya dengan Hmm. dua jari itu saja sudah mendapatkan pahala mengusap insya Allah. Nah, kalau mau ditambah lagi maka ditambah dengan telapak tangan tadi. Gitu Ibu ya. Bingung tidak? Iya, jadi mengusapnya di yang bagian depannya aja kan Ustadz, nggak usah belakangnya kan.
bagian kuping yang depan aja kan, mengusapnya itu. Maksudnya mengusap dengan telapak tangan. Nah, bagian Iya, depannya saja. Kalau yang bagian iya, belakang kan menggunakan ibu jari tadi. iya, iya. Astagfirullahaladzim. Eh, Ustadz Afwan mau tanya Nah, Ustadz. nah, Eh, tafadhol. Kalau apa namanya? Ini berarti yang Ustadz sebutkan barusan itu berarti eh, anggapannya bahwa telinga organ tersendiri gitu ya? Sahih. Jadi kan ada yang menyebutkan, ada yang berpendapat bahwasanya telinga itu bagian dari wajah, Mm-mm, mm-mm. maka dibasuh bersamaan dengan wajah. Dari wajah, Ada juga yang kepala. berpendapat bahwasanya telinga itu bagian dari kepala, jadi Mm-mm, diusap bersamaan dengan diusapnya kepala. mm-mm, Ada juga yang berpendapat ini di dalam mazhab Syafi'i, yaitu mm. telinga adalah organ tersendiri, anggota tubuh tersendiri yang harusnya diusap sendiri gitu ya, dengan air yang baru. Gitu Om ya. Eh, Berarti kalau mazhab Syafi'i apa mazhab Syafi'i sendiri itu dia ngambil yang mana? Apa yang bagian dari kepala, bagian dari wajah atau yang organ tersendiri Kalau mazhab Syafi'i usulnya? sebenarnya telinga itu adalah organ tersendiri. Oke. Namun karena menghargai pendapat-pendapat yang lain tadi, maka Mm-mm. dianjurkan juga di dalam mazhab Syafi'i, dianjurkan, bukan Iya. bukan diwajibkan. Tapi kalau di mazhab yang lain itu diwajibkan. Kalau misalkan yang berpendapat bahwasanya telinga adalah bagian dari wajah, maka wajib Mm. dibasuh bersama dengan wajah. Kalau ada pendapat yang mengatakan telinga bagian dari kepala, maka wajib diusap bersamaan dengan mengusap kepala. Tapi Mm-mm. kalau di dalam mazhab Syafi'i itu hanya anjuran saja, sunnah. Gitu ya. Iya, iya, Eh, iya, iya, iya. Soalnya sebelumnya kan belajarnya kan ya dulu Syafi'i, terus ya. mendadak jadi mungkin entah Hambali kali ya Ustadz ya. Ah, Yang mungkin banyak terpengaruh Hambali. Nah, sahih. ya, ya. Jadi Hmm. yang membasuh yang mulai dari jidat ke belakang, balikin lagi, tapi sembari telinganya digituin juga gitu kan. Nah, Sambil ngebasuh telinganya, telinga juga kayak yang Ustadz bilang pakai jempol, apalah segala macam itu. Itu nah. eh berarti ini sekarang saya menerapkannya gimana ya Ustadz? Jadi Boleh? begini, itu hukumnya sunnah. Om. Kalau di dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah. Mengusap telinga, mau mau diusap bersamaan dengan wajah, Hah? atau bersamaan dengan kepala, atau diusap sendiri, semua sunnah. Itu kalau di dalam mazhab Syafi'i. Gitu Om, Sah-sah ya? aja. Sah-sah aja. Nah, nah. Karena Enggak. bukan termasuk rukun, ya kan, ya? Mengusap telinga di Iya. dalam mazhab Syafi'i bukan termasuk rukun. Berbeda kalau di dalam mazhab Hambali, mengusap telinga itu bagian dari rukun. Gitu, ya. Nggak akan merubah jadi gini Ustadz kan Ustadz bilang kan kalau udah jangan dicampur-campur kalau sunnah itu Ya, tidak kalau termasuk di dalamnya. kalau di sini bukan mencampur. Kalau mencampur itu semuanya digabungkan dan dianggap hukumnya sama, gitu, ya. Kalau di sini begini, Om. Hmm. Jadi di dalam kaidah perbedaan pendapat itu ada kaidah yang masyhur, al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar dari perbedaan pendapat adalah hal yang dianjurkan, gitu ya. Tapi caranya bagaimana? Keluar dari perbedaan pendapat itu caranya bagaimana? Maka di sana disebutkan ketentuan-ketentuannya. Bukan ngasal saja keluar dari perbedaan pendapat berarti memunculkan pendapat baru. Oh, itu malah haram namanya kalau memunculkan pendapat baru. Atau mencampur adukan semua pendapat, maka itu juga haram juga, ya kan? Tapi bagaimana? Kalau misalkan ada yang mengatakan suatu amalan itu haram dan pendapat yang lain mengatakan suatu amalan itu makruh atau bahkan mubah, maka kita harus memberatkan pendapat yang haram. Dalam artian kalau memberatkan pendapat yang haram berarti kita tinggalkan. Meskipun sebenarnya pendapat kita adalah makruh misalnya. Tapi hendaknya kita tinggalkan. Karena di sana ada yang mengatakan yang haram, tuh, untuk kehati-hatian. Gitu ya. Hmm. Seperti misalkan perbedaan pendapat dalam masalah apa? Dalam masalah rokok misalkan. Rokok itu kan ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, ya atau ya. Oh iya, iya kali. Hmm. Nah, Maka
hendaknya kalau ada perbedaan pendapat semacam itu, ada yang mengatakan satu haram, satu makruh, maka hendaknya ditinggalkan, dijauhi meskipun kita pendapat yang kita pegang adalah yang makruh misalnya. Maka maka hendaknya kita jauhi, Hmm. hendaknya kita tinggalkan. Karena kenapa? Khawatir ya kalau ternyata pendapat yang kita pegang salah, ternyata yang benar yang haram, gitu ya. Hmm. Dan meskipun sebenarnya juga ya kalau terkait dengan rokok itu di dalam mazhab Syafi'i sekalipun, dalam mazhab pendapat mu'tamad mazhab, rokok itu haram sebenarnya. Iya. Sebenarnya meskipun meskipun ada pendapat ulama-ulama dahulu yang mengatakan itu makruh, tapi dulu ketika ulama mengatakan itu makruh itu belum ada penelitian yang mengungkapkan bahayanya rokok. Setelah diungkapkan penelitian tentang bahayanya rokok, bisa dikatakan ulama mazhab Syafi'i itu sepakat itu haram. Gitu, Mas. Hmm. Iya, iya, iya. Nggak, jadi berarti kalau misalnya dalam kita wudhu ini yang kita pelajari. Belum, saya belum selesai. Oh, belum. Saya belum Kirain udah. selesai. Eh, Kemudian kalau misalkan ada perbedaan pendapat, yang satu misalkan mengatakan wajib, kemudian yang lain mengatakan sunnah atau mubah bahkan misalkan seperti itu, maka hendaknya dilakukan. Hendaknya dilakukan. Kalau yang satu mengatakan wajib, sedangkan yang lain mengatakan sunnah atau mubah, maka hendaknya dikerjakan. Jaga-jaga, antisipasi Hmm. kalau-kalau itu memang wajib gitu. Kasusnya Hmm. seperti itu tadi. Makanya seringkali para ulama itu ketika ada pendapat yang lain yang mewajibkan, sedangkan di dalam mazhab kita itu bukan wajib, maka para ulama tetap menganjurkan, dikerjakan. Menganjurkan ini dalam artian sunnah jadinya hukumnya. Meskipun di dalam mazhab kita aslinya tidak wajib, gitu ya. Tapi tetap dianjurkan dilakukan untuk jaga-jaga antisipasi. Ada lagi bentuk perbedaan pendapat yang lain. Bagaimana? Misalnya kalau ada satu pendapat mengatakan suatu amalan ini masyru', disyariatkan di dalam syariat Islam. Sedangkan ada pendapat yang lain mengatakan amalan ini tidak ada di dalam syariat Islam. Amalan ini tidak disyariatkan di dalam syariat Islam. Maka bagaimana? Maka kita harus memberatkan pendapat yang mengatakan amalan itu disyariatkan. Bukan justru malah ditinggalkan. Tapi harus memberatkan bahwasanya amalan ini masyru', disyariatkan di dalam syariat Islam. Kenapa? Kenapa kok demikian? Pertama, biasanya pendapat yang mengatakan itu disyariatkan di dalam syariat Islam itu datanya lebih lengkap. Dia memiliki dalil yang lebih lengkap. Sedangkan pendapat lain mungkin tidak mengetahui dalil tersebut. Gitu, Om ya. Tidak Hmm. mungkin para ulama berdusta dalam agama. Gitu, Om. Ngarang-ngarang di dalam agama kemudian mengatakan suatu amalan itu disyariatkan, enggak. Pasti ada dalilnya. Dan biasanya yang berpendapat suatu amalan itu disyariatkan itu dalilnya lebih lengkap biasanya daripada yang tidak, yang mengatakan suatu amalan itu tidak disyariatkan. Kemudian alasan yang lain kenapa? Kalau seandainya kaedahnya dibalik, setiap ada perbedaan pendapat seperti itu, yang satu mengatakan masyru', yang satu mengatakan ghairu masyru', misalnya seperti itu. Kemudian kalau kaedahnya dibalik jadi kita selalu mendahulukan yang ghairu masyru', gitu, memberatkan pendapat yang ghairu masyru', jadi kita tinggalkan setiap amalan yang meragukan seperti itu, akan habis semua amalan di dalam syariat Islam. Udah habis, nggak ada amalan lagi. Nanti ada setiap kali ada yang mengatakan seperti itu, oh ini meragukan, ini dalilnya diragukan, semuanya ditinggalkan. Akhirnya seperti itu. Ya kasusnya saja, misalkan kita kemarin surat Al-Kahfi ya, beberapa waktu Ya. yang lalu kan sempat menjadi polemik. Mm-mm. Katanya ghairu masyru' katanya. Gimana ceritanya ghairu masyru'? Riwayatnya itu banyak sekali dan banyak juga yang mengatakan riwayatnya sahih dan uh, para ulama yang lebih diulamakan itu sudah lebih banyak yang mengatakan membaca Al-Kahfi itu hukumnya sunnah. Mm-mm. Subhanallah, Maka seperti itu. Kalau misalkan ada
perbedaan pendapat, maka kaidah yang digunakan adalah al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar dari perbedaan pendapat, yaitu hukumnya sunnah atau dianjurkan, dan caranya dengan tiga ketentuan itu tadi. Itu ya, Bapak ya? Astagfirullahaladzim. Mm-mm. Jadi, terus bagaimana? Tadi Yes. setelah mengusap telinga, Jadi usap telinganya saya pakai cara yang ono nggak apa-apa ya. Kan itu sunnah ya. nggak masalah. Ya Tapi ya kalau siap. misalkan mau lebih sempurna lagi, maka juga diusap sendiri juga telinganya gitu ya. Setelah mengusap bareng kepala, juga diusap sendiri juga. Jadi diusapnya berkali-kali nggak apa-apa telinga. Biar Hmm. biar dosa-dosa telinga itu gugur. Ya 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 Ustaz. Supaya lebih sempurna pahala sunnahnya. Kemudian kaki sekarang. Mengusap, apa, membasuh kaki. Membasuh kaki, bagaimana membasuh kaki? Kita sudah bahas kemarin di pertemuan pekan lalu, ketentuan-ketentuan membasuh kaki. Tapi sunnah-sunnahnya apa? Di antara sunnah membasuh kaki adalah tayammun, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Itu kan? Karena kalau misalkan kita wudhunya berdiri, kemudian kita basuh kaki kita secara bersamaan, nggak mungkin kan itu. Harus satu-satu. Maka kalau satu-satu seperti itu harus kita dahulukan yang kanan terlebih dahulu. Itu sunnah, ya. Sunnahnya mendahulukan yang kanan. Kemudian juga membasuhnya dimulai dari ujung-ujung jari. Itu juga sunnah juga. Kemudian dari ujung jari, kemudian dilanjutkan ke pangkal kaki, kemudian ke atas mata kaki. Kemudian juga sunnahnya adalah memanjangkan area basuhan seperti membasuh tangan tadi. Ah, Berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi, al-ghurrah wa tahjil tadi, yaitu memanjangkan area basuhan sampai mana? Sampai lutut sunnahnya. Gitu ya, Bapak ya? Sampai lutut. Makanya dulu mungkin kita waktu kecil diajari orang tua kita atau guru-guru ngaji kita kalau membasuh kaki itu sampai lutut gitu. Yang memang sunnahnya sampai sana, tapi wajibnya sampai atas mata kaki. Wafaqanallah. Kemudian di antara sunnah juga dalam berwudu adalah menggosok-gosok dan memijat-mijat. Misalnya saat membasuh tangan, itu digosok-gosok dan dipijat-pijat. Nah, saat membasuh kaki juga demikian, digosok-gosok dan pijat-pijat. Menyela-nyela jari, gitu ya. Menyela-nyela jari. Terutama menggosok dan area-area yang kita sebutkan kemarin. Area tumit, area lekukan di bawah mata kaki. Itu yang sering terlewat. Subhanallah. Kemudian juga sebenarnya ada sunnah yang bisa dikerjakan dari mulai awal rukun sampai akhir. Yaitu apa? Misalkan sampai dari awal itu kita saat membasuh wajah, itu kita menghadirkan niat, disunahkan sampai akhir kita menghadirkan niat. Itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Naam, kita wajib menghadirkan niat itu saat membasuh wajah saja. Tapi kalau misalnya kita bisa menghadirkan selalu niat berwudu itu sampai akhir wudu, maka itu adalah pahala sunnah tersendiri. Gitu ya, Bu ya. Jadi setelah membasuh wajah, saat membasuh tangan itu juga masih menghadirkan niat kita berwudu, ya. Mengusap kepala, telinga, kaki itu sampai sampai akhir kita selalu menghadirkan niat berwudu. Kemudian ada lagi tidak sunnah yang lain setelah setelah tadi sunnah-sunnah membasuh kaki? Naam, saat saat berwudu dari awal sampai akhir itu sebenarnya juga ada sunnah yang lain, yaitu berwudu dengan menghadap kiblat. Ini sudah jarang mungkin memperhatikan sunnah ini. Jarang yang memperhatikan sunnah ini. Berwudu itu disunnahkan menghadap kiblat, ibu-ibu sekalian. Bahkan masjid-masjid, kalau kita perhatikan, masjid-masjid itu pembangunan
tempat wudhunya itu tidak memperhatikan sunnah-sunnah ini. Kalau masjid-masjid lama, masjid-masjid tua itu biasanya memperhatikan sunnah ini. Jadi tempat wudhu itu menghadap kiblat biasanya wudhunya. Tapi kalau sekarang sudah nggak memperhatikan ini lagi biasanya masjid-masjid yang baru. Kemudian juga ada sunnah saat berwudhu itu tidak berbicara saat berwudhu. Bahkan tidak berbicara di dalam hati. Gitu ya, Bu ya. Kemudian eh, setelah selesai membasuh kedua kaki, maka disunahkan untuk berdoa. Doa tasyahud. Doa yang sudah insya Allah Ibu sekalian sudah tahu doa. Kemudian juga yang kita sebutkan kemarin di antara sunnah-sunnahnya berwudu adalah tidak mengeringkan dengan lap atau handuk, tidak me- membersihkan tetesan-tetesan air dengan menciprat-cipratkannya seperti itu atau mengelap dengan tangan kita itu juga sunnah. Kalau misalkan dilakukan maka faqallahu jami'an. Kemudian di antara sunnah berwudu adalah juga sholat 2 rakaat setelah berwudu. Kurang lebih itu mungkin yang kita sebutkan dari awal sampai akhir berwudu. Sebenarnya masih ada beberapa, oh iya, ada yang terlewat, bersiwak sebenarnya. Bersiwak itu juga termasuk sunnah wudu, ibu sekalian. Bersiwak, bersiwak itu mungkin kita selama ini mengenal siwak itu adalah kayu arok yang dijual-jual, yang ditulis dengan kayu siwak. Itu siwak itu bukan nama kayu sebenarnya, sedangkan kayu itu nama aslinya adalah udu arok, kayu arok. Makanya kalau ibu-ibu lihat kayu itu yang dikemas, biasanya ada tulisannya itu kayu apa? Udu arok namanya. Itu kayu arok. Sedangkan siwak itu bisa untuk istilah perbuatannya, bisa juga untuk istilah alatnya. Kalau yang dimaksud adalah alat, maka semua kullu khashinin tahirin yuzilul qalha. Setiap benda yang eh, suci dan permukaannya kasar dan bisa digunakan untuk membersihkan kotoran mulut, maka itu adalah siwak. Setiap benda yang permukaannya kasar, suci dari najis, dan bisa digunakan untuk membersihkan kotoran mulut, maka itu bisa digunakan untuk siwak. Itu ya, Bu ya. Berarti kalau seperti itu, yang penting memenuhi syarat itu, maka bisa digunakan untuk siwak. Bahkan meskipun handuk sekalipun, kalau diniati untuk melakukan sunnah siwak, maka dapat pahala sunnah siwak. Apalagi gosok gigi misalnya. Gosok gigi kalau diniatkan bersamaan dengan gosok gigi itu melaksanakan sunnah bersiwak, maka dapat pahala sunnah bersiwak, insya Allah. Gitu ya, Bu ya. Sunnah bersiwak itu dilakukan sebelum berwudu. Atau ada juga yang berpendapat setelah kumur dan istinsyaq. Gitu ya, Bu ya. Ada yang menyebutkan sunnahnya itu sebelum mulai berwudu. Maksudnya sebelum melaksanakan sunnah-sunnahnya, memulainya dengan bersiwak dulu, gosok gigi dulu. Diniatkan, tentunya harus diniatkan untuk melaksanakan sunnah siwak. Gitu ya, Bu ya. Wafaqanallah jami'an. Sebenarnya sunnah berwudu itu banyak sekali. Kemarin kita sebutkan kurang lebih ada 50 kalau di total semuanya, tapi kita sebutkan ini saja. Insya Allah, insya Allah sudah lumayan lah Ibu ya. Sudah cukup banyak yang kita sebut. Hal ini soal Mahat, ada pertanyaan Ibu sekalian? Bahkan Ustadz izin bertanya. Maaf. Nah, satu-satu, Eh, Bu Siti jadi dulu. untuk telinga itu, jadi untuk telinga afdolnya kita berarti 3 bagian Ustadz. Bagian yang kita mengusap wajah, bagian Nah, mengusap kepala, sama tersendiri ya sendiri. Ustadz ya. Sahih. Eh, Kalau mau afdolnya bagaimana? semuanya, nah, kalau mau semuanya supaya mendapatkan pahala sunnah yang lebih banyak, maka 3 kali memang. Saat membasuh wajah, saat mengusap kepala, dan secara tersendiri. Tapi Masing-masing kalau 3 kali Ustadz. nah, sahih, 3 kali semua. Terus Nah, Ustadz pertanyaan Ana, kalau memanjangkan apa mengusap
kepala sampai tengkuk itu boleh nggak Ustaz? Tidak ada sunnahnya sebenarnya. Tidak ada Tidak sunnahnya. ada. Soalnya apa? Bapak saya itu merasa apa tuh? Betul, Ustaz. eh ini kalau udah sampai tengkuk gitu dibasahin gitu Ustaz. Ya, Merasa memang agak agak rasanya seger sih Om, kalau diusap tengkuk itu Om, kalau berwudu. Karena kan Ustaz. kadang itu ada keringat-keringat di tengkuk kan, Mas. Makanya kalau Nah, diusap itu rasanya kayak enak aja gitu. Tapi apakah ada sunnah tersendiri untuk mengusap tengkuk? Jawabannya nggak ada, gitu Mas. oh, Karena langsung. tengkuk itu Terus, bukan bagian dari kepala, bukan dari bagian dari wajah, kan? Gitu. nah Ustaz, syukran Ustaz. Apa? Barakallahu fikum. Baik, barakallah. Bagaimana Bu Marta? Ustaz, Tafadhol. agak Naam. putus-putus di sini, Ustaz. Ustaz mau nanya Bismillahirrahmanirrahim. kembali tentang mengusap ini, Ustaz, apa rambut dari depan ke belakang terus ke depan lagi. Kalau rambutnya panjang gimana ya, Ustaz? Jadi begini Om, itu kan hukumnya sunnah. Itu pertama, itu hukumnya sunnah. Kalau di dalam mazhab Syafi'i, itu hukumnya sunnah. Jadi kalau misalkan mengusapnya dari depan ke belakang sudah sekali gitu saja, itu sudah satu usapan sebenarnya. Kemudian diulangi lagi, usapnya dari depan ke belakang, kemudian diulangi lagi dari depan ke belakang. Itu sudah 3 kali. Tapi kalau misalkan tata cara tadi, tata cara dari depan ke belakang, kemudian dikembalikan lagi ke depan, itu tata cara sunnah tersendiri, gitu ya. Sunnah tata cara seperti itu adalah sunnah tersendiri. Kalau misalkan rambutnya terlalu panjang dan tidak diikat, khawatir acak-acakan, ya mungkin bisa dengan cara yang tadi, yang hanya dari depan ke belakang saja. Itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan rambutnya diikat, saat berwudu rambutnya diikat, insya Allah nggak ada masalah. Nggak takut acak-acakan. Gitu, Mas. Ingat ya, yang kita Oh, perlu, jadi kalau saat eh, berwudu nah, rambutnya diikat nggak apa-apa ya, Ustaz ya? nggak masalah. Nggak masalah. Hanya saja kalau di dalam mazhab Syafi'i seperti kita jelaskan kemarin, kalau misalkan yang diusap itu hanya rambut yang panjang saja, ujung rambut panjang, meskipun ujungnya itu diikat ditaruh di atas kepala, tapi kalau misalkan saat diuraikan itu air apa namanya rambut itu menjulur ke bawah, maka itu tidak sah kalau hanya sebatas itu saja yang diusap, gitu ya. Tapi kalau konteksnya dalam usapan yang sunnah ingin diusap semuanya itu tadi, maka nggak masalah. Diikat kemudian ditaruh di atas kepala, nggak masalah. Gitu ya. Iya, Bingung Ustaz. tidak maksud saya? Ini kurang, Ustaz. Afwan. Ya, rambutnya diikat itu tadi gimana ya? Kalau kemarin kan kita sebutkan rambut yang boleh diusap saat mengusap kepala itu adalah rambut yang di area kepala kan gitu ya. Maksudnya kadar minimal usapan saat mengusap rambut yaitu boleh kita mengusap rambut saja. Tapi syaratnya adalah rambut yang di area kepala. Kalau misalkan rambut itu tidak di area kepala, misalkan rambut yang menjulur ke bawah, kemudian yang kita usap hanya ujung-ujung rambut yang menjulur ke bawah itu saja, maka usapan rambut seperti itu tidak sah untuk usapan kepala. Jadi harus rambut yang Ya. mesti di area kepala, kan gitu ya. Hmm. Iya, Ustaz. Bahkan kalau misalkan rambut yang panjang itu tadi misalkan diikat, kemudian ditaruh di atas kepala, kemudian saat mengusap kepala itu yang diusap itu hanya ujung rambut yang kita ikat tadi, Mm-mm. maka tidak sah. Kenapa? Karena ujung Mm. rambut yang kita usap, yang kita ikat itu tadi, kalau seandainya ikatannya dilepas dan diurai rambutnya, itu ujung rambutnya kan di bawah, bukan di area kepala, ya kan, Mas? Mm. Hmm. Iya, iya. Kalau Iya, Ustaz. uh, Paham, kalau Ustaz. kalau yang diusap bagian itu saja, maka tidak sah. Tapi kalau ingin mengusap semuanya, dalam konteks usapan yang sunnah itu tadi, maka nggak masalah. Saat rambut kita diikat di atas, kemudian kita usap bolak-balik, itu nggak masalah. Gitu, Mas. Iya, Ustaz. Misalkan apa saja. Baik, Ustaz. Ada lagi pertanyaan, Wahid? La yujad? Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita lanjutkan, Wahid sekalian.
Kita lanjutkan seperti rencana kita kemarin yang sebelumnya itu kita akan membahas mengusap khuf. Karena saat kita membaca keterangan dari mu'alif kemarin, membasuh kedua kaki itu bisa digantikan dengan mengusap khuf. Ya kan Ibu ya? Dan kita kemarin kita akhirkan pembahasan khuf dan insya Allah malam hari ini kita bahas. Terkait dengan pembahasan khuf, sebenarnya di sana ada 5 topik pembahasan. Kalau kita membahas khuf. Yang pertama adalah hukum mengusap khuf. Kemudian yang kedua adalah syarat-syarat khuf yang boleh diusap. Kemudian yang ketiga adalah waktu. Sampai kapan kita dibolehkan mengusap khuf. Yang keempat, pembatal-pembatal yang menyebabkan kita tidak boleh mengusap khuf. Dan yang kelima, tata cara mengusap khuf. Ada 5. Apa saja tadi Umar sekalian? Ada yang bisa menyebutkan tidak? Hukum mengusap khuf, Nah. Yang kedua, syarat-syarat eh, syarat-syarat khuf hmm, yang boleh diusap. syarat khuf yang Nah, boleh diusap, waktu nah. sampai kapan dibolehkan untuk mengusap khuf, Jayid itu yang ketiga. pembatal-pembatal, Yang keempat, pembatal-pembatal yang menyebabkan kita tidak boleh mengusap khuf. Dan yang kelima, tata cara. tata Tata cara. cara. Masya Allah. Masya Allah. Fatahallah alaik, Bu Siti. Siti catatannya tuh, Masya Allah. Bisa cepat nyatetnya. Dan Insya Allah lengkap. Ya Bu Siti ya. Ibu-ibu kalau minta catatan, Insya Allah boleh Bu Siti. Bisa. Subhanallah jamnya. Jayid. Kita mulai dari yang pertama. Hukum mengusap khuf itu apa Mas sekalian? Hukum mengusap khuf itu apakah wajib atau sunnah atau jaiz atau makruh atau haram? Ini mungkin perlu kita tegaskan umat sekalian karena ini merupakan salah satu ciri atau tanda ahlu sunnah wal jamaah. Karena yang menyelisihi pendapat ini itu dianggap bukan bagian dari ahlu sunnah wal jamaah dan bahkan sebagian ulama itu ada yang menyebutkan akhsha an yakuna inkaruhu kufran. Saya khawatir orang yang mengingkari hukum mengusap khuf ini bisa dianggap kafir. Karena kenapa? Karena syariat khuf ini diriwayatkan dengan riwayat yang mutawatir. Dikatakan ada 70 ada 70 sahabat yang meriwayatkan perkara khuf ini, mengusap khuf. Lalu hukumnya apa? Hukumnya adalah boleh kita mengusap khuf kalau saat berwudu. Jadi konteksnya adalah kita membicarakannya saat berwudu Ibu ya. Tidak boleh kalau selain saat berwudu. Misalkan apa? Saat mandi wajib misalkan. Saat mandi wajib karena hadas besar, maka tidak boleh di sana mengusap khuf. Demikian juga kalau seandainya di kaki kita ada najis, misalkan kaki kita berdarah, maka kita tidak boleh mengusap khuf, harus dicuci. Tapi kalau pembahasannya dalam konteks berwudu, maka saat berwudu, jika seseorang mengenakan khuf, maka boleh baginya untuk mengusap khuf. Ini pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, 4 madhab. Dan ini salah satu ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ada satu kelompok akidah yang menyelisihi ini, yaitu Syiah. Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah itu berpendapat bahwa saya tidak boleh mengusap khuf. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat boleh mengusap khuf. Ini menjadi tanda ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai-sampai dikatakan seperti ini. Gitu Ibu ya. Wadah mahat. Padahal sahabat yang paling banyak meriwayatkan tentang khuf dan bahkan dikatakan sahabat yang paling paham tentang hukum
mengusap khuf itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Uh, yang katanya orang-orang Syiah itu cinta kepada Ali, tapi kenyataannya justru mereka yang memusuhi pendapatnya Ali. Nasallallahu alaihi wasallam. Sudah jelas Ibu ya, insya Allah untuk hukum mengusap khuf saat berwudu itu boleh. Tapi kalau selain berwudu, misalkan saat mandi wajib karena hadas besar, maka tidak boleh mengusap khuf. Demikian juga kalau Anda dalam konteks membersihkan najis. Dalam konteks membersihkan najis, kalau ada najis di kaki kita, seperti ada darah di kaki kita, maka itu tidak boleh diusap khuf. Baik, kalau kita katakan mengusap khuf itu hukumnya boleh, mungkin akan timbul pertanyaan. Berarti saat berwudu, ketika seseorang mengenakan khuf, mana yang lebih afdol antara mengusap khuf atau membasuh kedua kaki? Mana yang lebih utama, Ibu sekalian? Mana yang lebih afdol? Masuk kaki kali. Nah, yang lebih afdol itu tetap membasuh kaki. Yang lebih afdol adalah tetap membasuh kaki. Sedangkan mengusap khuf itu adalah rukhsah, keringanan bagi orang yang mengenakannya. Gitu ya, Bu ya? Wadih Wahid? Halo? Ibu masih ada kan, Wah? Ustaz. Masih Ustadz, masih. Baik. Saya takut ditinggal sendiri. Baik. Kalau sudah jelas hukum mengusap khuf, maka kita berpindah ke berikutnya, yaitu syarat-syarat khuf yang boleh diusap, Mas sekalian. Ini penting karena kita tahu ini eh, bagian dari syariat kita. Bahkan ini min khasaisi hadhil ummah katanya. Ini termasuk kekhususan umat Nabi Muhammad SAW mengusap khuf itu. Tapi terkadang seseorang itu saking semangatnya saja kan menjalankan sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah maksudnya, meskipun hukumnya boleh di sini sebenarnya, tapi tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan dan tata caranya, sehingga malah bukannya dapat pahala tapi malah amalannya kacau. Nasallallahu Syarat-syarat mengusap khuf itu secara rinci, kalau disebutkan secara rinci itu sebenarnya ada 5. Tapi umat sekalian, kita harus belajar terkadang itu jangan terlalu fokus pada hitungan-hitungan yang disebutkan pada kitab-kitab. Terkadang itu beda-beda. Hitungan yang disebutkan di dalam kitab itu biasanya beda-beda. Misalkan syarat khuf, ini sebagian kitab menyebutkan ada 5, seperti saya katakan tadi. Ada yang mengatakan cuma ada 4, ada yang mengatakan ada 3. Tapi yang mengatakan ada 4 syarat atau ada yang mengatakan ada 3 syarat, itu sebenarnya beberapa syarat itu digabungkan jadi satu. Tapi kalau yang mengatakan 5 syarat, itu dirinci betul-betul ada 5. Jadi hakikatnya tetap sama saja sebenarnya. Hasilnya tetap sama. Gitu ya, Bu ya? Seperti halnya kalau misalkan kita nanti belajar terkait dengan rukun-rukun sholat, maka terkadang ada yang menyebutkan jumlah rukun itu berbeda-beda. Nah, sebenarnya hakikatnya sama sebenarnya. Cuma uh, cara menghitungnya saja. Gitu ya, Bapak ya? Wafaqanallah jami'an. Lalu 5 syarat itu apa saja? Yang pertama, an yalbasahu ala wudu'in kamil. Kita sebutkan dulu satu persatu. Mungkin kalau nanti butuh penjelasan tambahan, kita jelaskan. Yang pertama, syarat yang pertama, an yalbasahu ala wudu'in kamil. Yaitu mengenakan khuf tadi setelah sempurna bersucinya. Setelah sempurna wudunya. Jadi harus sempurna wudunya terlebih dahulu, baru mengenakan khuf. Gitu ya, Bu ya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua apa? An yakuna tahiron. An yakuna tahiron. Maksudnya harus suci. Apa yang harus suci? Khufnya. Khuf yang dikenakan itu harus suci. Tidak boleh khuf yang bernajis. Maksudnya bernajis bisa karena terkena najis atau memang bahannya dari bahan yang najis. Misalkan dari kulit kulit hewan yang najis misalnya.
babi atau kalb misalnya. Nah, syarat yang pertama tadi mengenakannya setelah sempurna wudhunya. Kemudian syarat yang kedua, khufnya dalam keadaan suci, bukan bernajis. Lalu syarat yang ketiga, satiron li jami'i mahalli fardhihi. Satiron li jami'i mahalli fardhihi. Maksudnya apa? Khuf itu harus menutupi semua area yang wajib dibasuh. Seluruh area kaki yang wajib dibasuh. Dari ujung jari bawah kaki sampai menutupi kedua mata kaki. Gitu ya, Bapak ya. Wafakanallah jami'. Syarat yang berikutnya yaitu yang keempat, yaitu mani'an linufudhil ma'i. Mani'an linufudhil ma'i. Maksudnya apa? Tidak merembes air, tidak tembus air. Seandainya ada air yang dituangkan di permukaannya, maka tidak tembus airnya ke kaki kita. Itu ya, Bapak. Mani'an linufudil ma'i. Syarat yang kelima, yumkinu mutaba'atul masyi alaihima kataraddudi musafirin lihajatihi. Maksudnya adalah, atau di kitab yang lain disebutkan syaratnya itu an yakuna qawiyaini. Yaitu khuf itu harus kuat bahannya sehingga memungkinkan untuk mutaba'atul masyi 'alaiha, sehingga memungkinkan untuk digunakan berjalan seperti perjalanan musafir. Jadi musafir itu kan berjalan itu kan pasti lama ya, Mas. Lama dan bolak-balik biasanya jalannya itu digunakan untuk jalan terus. Meskipun kalau misalkan digunakan dalam posisi duduk sekalipun, tapi syarat ini juga harus tetap berlaku, yaitu yumkinu mutaba'atul masyi 'alaiha, memungkinkan untuk digunakan berjalan, untuk perjalanan. Jadi tidak perlu alas kaki yang lain lagi, gitu. Tidak perlu ditutupi alas kaki yang lain lagi. Wafaqanallahu jan. Begitu Ibu ya. Itu 5 syarat. Jelas mahasiswa kalian? Ada 5 itu tadi. Syarat yang pertama tadi apa mahasiswa kalian? Mengenakan khuf setelah sempurna wudhunya atau bersucinya. Jayid. Jadi umat sekalian, kalau seandainya seseorang berwudu, kemudian saat sampai pada basuhan kaki, kemudian dia membasuh kaki kanan sudah suci, ya kan Ibu ya? Membasuh kaki kanan, berarti kaki kanannya sudah suci, ya atau ya? Setelah membasuh kaki kanan, kemudian kaki kanan dimasukkan ke dalam khuf. Kemudian setelah memasukkan kaki kanan ke dalam khuf, baru membasuh kaki kiri. Kemudian setelah membasuh kaki kiri, baru dimasukkan kaki kiri ke dalam khuf. Itu boleh tidak kita mengusap khuf setelahnya? Boleh tidak masih kalian? Atau bingung masih kalian? Sempurna. Jawabannya boleh tidak? 3 kali. Nggak boleh. Karena wudhunya belum sempurna. Bukan wudhunya belum selesai. Jadi harus sempurna bersucinya. Kalau tadi kan bersucinya belum sempurna, wudhunya belum sempurna, ya atau ya? Harus selesai dulu wudhunya, semua anggota wudhu itu sudah dibasuh, kedua kaki sudah dibasuh, baru masuk ke dalam khuf atau sepatu lah boleh. Gitu Ibu ya. Atau kalau misalnya, ini kasus lain misalkan, sudah selesai berwudhu, betul-betul sempurna wudhunya, sudah sudah membasuh kedua kaki sampai atas mata kaki, kemudian berdoa, atau bahkan sudah sholat 2 rakaat misalkan. Kemudian mengenakan khuf atau sepatu. Tapi sebelum telapak kaki menyentuh bagian bawah khuf atau bagian bawah
sepatu ternyata batal loh, terhembus angin misalkan. Jadi saat proses memasukkan kaki ke dalam hoof atau sepatu tadi, itu sebelum telapak kaki itu menyentuh bagian apa namanya kalau sepatu itu bagian bawahnya itu namanya sol. Ya, ada lapisan di atas sol itu. Ah, ya itulah yang penting itu bagian bawahnya itu permukaan bagian bawah. Ya dalam kan? Yang dalam itu. Ya ingat. Sebelum telapak kaki menyentuh itu, ternyata batal wudhunya. Boleh tidak kita mengusap hoof setelahnya atau mengusap sepatu? Jawabannya tetap tidak boleh. Karena saat menyentuh, jadi patokannya itu saat telapak kaki menyentuh bagian permukaan bagian dalam yang bawah itu, itu harus dalam keadaan wudhu yang sempurna. Gitu ya Bu ya. Saat menyentuh permukaan bawah bagian dalam sepatu, itu telapak kaki, orang yang memakai itu yang menggunakan hoof itu harus dalam keadaan wudhu yang sempurna. Kalau sebelum menyentuh itu ternyata batal, ya maka nggak boleh mengusap hoof nanti. Begitu Ibu ya. Mudah-mudahan nggak bingung. Gimana Ibu sekalian, bingung tidak? Halo? Tahu Ustaz, insya Allah. Nggak Om ya? Ya, Jayid. jelas. Syarat Jelas, yang Ustaz. kedua tadi apa Om? Syarat yang kedua, an Harus di yakuna tahiron. Hoofnya harus suci. Hoofnya harus suci. Jadi kalau misalkan hoofnya terkena najis, ya berarti harus dicuci hoofnya, ya atau ya? Hmm. Atau misalkan dari bahan yang terbuat dari bahan najis, ya. Dari bahan yang najis, seperti kulit babi, kulit kalb, itu kan najis. Atau far'u ahadihima, atau hasil kawin silang dari keduanya, maka kulit ya itu najis loh, kulitnya. Kulitnya, atau bahkan misalkan kayak bulunya misalkan itu. Misalkan seperti itu. Maka itu nggak bisa digunakan, diusap, harus dilepas. kulitnya. Kulit. Jayid. Hmm. Sebenarnya ada syarat bahan tertentu tidak sih mas sekalian dalam khuf itu mas sekalian? Maksudnya gimana Ustaz? Apakah khuf itu harus terbuat dari kulit misalnya seperti itu? Atau dari bahan tertentu yang lain? Tahu Ustaz. Mungkin plastik boleh kali. Yang penting memenuhi 5 syarat itu tadi, maka sudah memenuhi kriteria khuf yang boleh diusap. Mau itu dari kulit, atau dari plastik, atau dari bahan wol yang sangat padat, yang penting memenuhi 5 syarat itu tadi, gitu ya. Atau bahkan juga disebutkan di beberapa kitab itu meskipun itu alas kakinya dari kayu yang memenuhi persyaratan, 5 persyaratan tadi. Atau bahkan disebutkan juga contoh kalau seandainya pun bahannya itu dari kaca, yang penting kacanya itu kuat untuk digunakan untuk perjalanan itu ya. Memenuhi 5 persyaratan itu tadi, maka sah. Sah kalau misalkan mau diusap. Sudah dianggap khuf, memenuhi persyaratan khuf yang boleh diusap. Jadi nggak disyaratkan bahan-bahan tertentu. Wadih wa Waduh. Jayid. Syarat yang ketiga tadi apa mas sekalian? Harus nutupin semua area yang wajib dibasuh wudhu. Naam, sahih. Berarti harus menutupi kedua mata kaki. Ya kan Ibu ya? Kalau seandainya ada sepatu-sepatu yang hanya sampai bawah mata kaki saja, maka itu tidak sah kalau diusap. Harus dilepas dan dibasuh kakinya saat berwudu. Nggak boleh hanya mengusap permukaan sepatunya saja. Toyib, menutup area yang wajib dibasuh ini maksudnya menutup dari arah mana? Maksudnya adalah menutup dari bagian bawah kaki
dan bagian samping-samping kaki. Kalau bagian dari atas boleh tidak terbuka. Ya, kalau misalkan tertutup semuanya, kakinya nggak bisa masuk, Mas. Ya kan Ibu ya? Iya. Kalau tertutup semuanya, kakinya nggak bisa masuk. Maka kalau dari bagian atas itu seandainya terbuka nggak masalah. Bahkan kalau misalkan bagian yang untuk masuk kaki itu melebar gitu, ya, melebar gitu, maka nggak masalah juga, nggak masalah. Yang penting menutupi sampai mata kaki. Jadi khufnya itu sampai atas mata kaki. Gitu ya, Bu ya. Kalau misalkan bagian masuknya kaki itu agak lebar gitu, maka nggak masalah. Nah, yang maksudnya harus menutup itu dari bagian bawah dan bagian samping-samping, bukan dari atas. Waduh, Ahmad. Waduh. Jadi, jadi sepatu yang di bawah mata kaki itu tidak boleh untuk diusap. Kemudian syarat yang keempat tadi apa, Mas sekalian? Tidak tembus. Tidak tembus air. Tidak tembus air. Seandainya kalau dituangkan air di permukaannya, maka air tersebut tidak sampai ke kaki, tidak masuk sampai ke kaki. Gitu ya, Ibu ya. Ini syarat. Eh, saya kira ini adalah syarat yang disebutkan oleh mayoritas madhab, empat madhab. Namun, bagaimana dengan kaos kaki? Kalau misalkan, apakah kaos kaki itu memenuhi syarat ini, Mas sekalian? Enggak bisa dipakai jalan. Enggak. Nah, jadi kaos kaki itu tidak memenuhi syarat yang keempat dan kelima, ya kan Ibu ya? Yang Mm-mm. keempat tadi tidak boleh tembus air. Ah, yang kelima mungkin untuk digunakan perjalanan. Dua syarat ini tidak terpenuhi dalam kaos kaki. Namun umat sekalian, mungkin sebagai tambahan wawasan saja, mungkin ibu-ibu sekalian pernah mendengarkan penjelasan bahwasanya mengusap kaos kaki itu boleh. Dihukumi Iya. seperti khuf. Ya kan Ibu ya? Itu Iya. pendapatnya siapa? Itu ada beberapa ulama kontemporer dalam mazhab Hambali. Ada beberapa, nggak semuanya. Beberapa ulama kontemporer mazhab Hambali itu memang menuturkan demikian, berfatwa demikian. Mengusap kaos kaki itu boleh, seperti mengusap khuf. Namun, kalau kita perhatikan syarat ini tadi, maka kaos kaki itu tidak memenuhi persyaratan khuf. Gitu Ibu ya? Kalau misalkan mau mengikuti beliau-beliau, sebagian ulama Hambali yang kontemporer, itu ya silahkan. Tapi kan agak-agak berat kalau kita menyelisihi ulama yang lebih salaf, yang lebih dahulu, dan mayoritas gitu kan. Iya. Maafkan Allah. Lah wudhu lagi aja. Jayid. Kemudian syarat yang kelima tadi apa, Wah sekalian? Bahannya harus kuat, bisa dipakai jalan. Sahih, harus kuat, kuat bisa dipakai, memungkinkan digunakan untuk berjalan. Tidak membutuhkan penutup alas kaki yang lain lagi. Tapi kalau misalkan di double bagaimana? Misalkan bagian dalam itu tidak memungkinkan, tidak memenuhi syarat untuk diusap, tapi bagian luarnya memungkinkan untuk diusap, memenuhi persyaratan untuk diusap. Boleh tidak diusap? Boleh. Jawabannya. Misalkan bagian dalam menggunakan kaos kaki, lalu bagian luarnya menggunakan sepatu yang menutup area basuhan dan memenuhi 5 persyaratan semuanya itu tadi, maka boleh diusap. Gitu ya. Dengan catatan ya harus niatnya mengusap itu, bukan mengusap bagian dalam. Niatnya. Begitu Ibu ya. Insya Allah jelas Ibu ya terkait dengan syarat-syarat tuh. Halo? Iya. Kita Ustaz. Jadi, jami'an. Kemudian poin pembahasan yang ketiga Pak Mas sekalian, muddatu mashi, atau waktu. Kapan kita diperbolehkan untuk mengusap khuf? Maka di sana dibedakan umat sekalian
antara mukim dan musafir. Kita musafir, maksudnya musafir di sini adalah musafir yang jarak tempuhnya seperti jarak tempuh minimal qasar. Kalau sholat qasar itu jaraknya sampai berapa masih kalian? 80 kilometer. 8, 80 atau ada yang menyebutkan 83, ada yang menyebutkan 120. Kita ambil yang 80 atau 83 lah, gitu ya, Bu ya. 80 atau 83. Jadi, itu adalah safar qasar atau disebut dengan safar tawil, safar jarak jauh. Orang yang menempuh safar jarak jauh berbeda dengan orang yang mukim atau menempuh safar jarak dekat. Maksudnya menempuh safar jarak dekat itu kurang dari 80 kilo gitu ya Bu ya. Iya. Ada yang mahat? Jayid. Atau juga misalkan orang yang safarnya dalam keadaan Itu ya, maksiat. Bagaimana Om? 80 kilo itu satu waktu tempuh atau kalau bolak-balik gitu gimana Ustaz? Ya kalau misalkan bolak-baliknya itu memang safar terus ya, enggak, tunggu gini. Bolak-balik Misalnya ini dari maksudnya gimana Kediri Om? ke Surabaya gitu Ustaz. Terus balik lagi ke Kediri gitu. Itu kan waktu tempuhnya bisa sampai 80 kilo ya Ustaz. Jayid. Pertama jarak tempuh itu sebenarnya sekali jalan. Kalau misalnya perjalanan itu setelahnya adalah mukim, setelahnya menetap di sana, gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti oh, nanti jalannya itu bersambung terus, maka dalam keadaan safar terus jadinya, gitu ya. Kalau safarnya Hmm. bersambung terus, maka itu dalam keadaan musafir terus. Maka bisa dikatakan itu. Bahkan kalau misalkan dikatakan eh, bagaimana jaraknya ini? Apakah jaraknya ini harus ditarik garis lurus atau dengan jalan yang normal? Bagaimana kalau misalkan kita sengaja muter menggunakan rute yang lebih jauh, padahal ada jalan yang lebih dekat? Eh, Maka nggak masalah kalau misalkan muter menggunakan jarak tempuh yang lebih jauh, asalkan ada tujuan dan maksudnya di sana, maka nggak masalah. Itu tetap dihitung jaraknya meskipun lebih jauh, meskipun ada jarak tempuh yang lebih dekat, gitu ya. hmm. Bagaimana, Om? Jahit. Wafakanallah jami'an. Maka bagaimana eh, waktu Kak dibolehkannya kita mengusap hoof atau sepatu tadi dari kapan sampai kapan? Kalau untuk mukim, kemudian musafir yang safarnya tidak jauh atau safar dekat, dan safar jauh tapi safarnya ini karena maksud maksiat, gitu ya. Tiga ini, maka diperbolehkan mengusap itu hanya dalam waktu sehari semalam. Sehari semalam. Sehari semalam itu hitungannya gimana? Misalnya dia mengusap itu di waktu sholat duhur, misalkan. Dia selesai berhadas itu di waktu sholat duhur, kemudian dia mengusap dan sholat duhur. Maka dia diperbolehkan mengusap sampai sholat duhur di hari berikutnya. Gitu ya Bapak ya? Wadih Muhammad. Ode. Jayid. Berarti berapa kali waktu sholat itu Ibu sekalian? 6 kali waktu sholat. Gitu ya Bapak ya? Dari Mm-mm. zuhur ke zuhur lagi. Ya. Bisa jadi sih, bisa jadi 7 kali sholat, bisa jadi 7 kali sholat fardu, bisa jadi kalau misalnya sholat zuhurnya dijamak dengan sholat asar, jamak takdim, misalkan jamaknya karena hujan lebat, misalkan seperti itu, maka bisa jadi 7 kali sholat. Tapi kalau misalkan tidak dengan jamak, maka 6 kali sholat. Begitu ya Bu ya? Wadih Muhammad. Ode. Jadi, bagaimana dengan orang yang safar, musafir, dan jarak safarnya itu jauh, lebih dari 80 kilo? Bagaimana mas sekalian? Maka dibolehkan baginya mengusap hoof atau sepatu itu selama
3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Sama seperti tadi, kalau misalkan mulai selesai hadas, kemudian mengusap dan sholat, itu misalkan sholat zuhur, maka sampai sholat zuhur di hari yang ketiga. Gitu ya, Bu ya? Wadih Muhammad? Iya, Jayid. nggak dicoba. Wafakallahu jami'an. Kalau misalnya ada kasus ini, Muhammad sekalian. Seseorang mukim, aslinya mukim. Terus kemudian dia menggunakan khuf saat mukim, kemudian dia mengusap khuf itu saat mukim. Kemudian setelahnya dia safar. Setelah mengusap khuf, dia safar. Maka waktu yang digunakan adalah waktu mukim atau waktu musafir. Agak ngerti Ustaz. Seorang yang mukim. Ya, mukim Om ya. Mukim itu tinggal di tempatnya. Tidak safar. Kemudian dia saat mukim itu dia mengenakan khuf dan mengusap khuf tersebut. Setelah mengusap khuf, dia safar. Maka waktu yang berlaku untuk dia sehari semalam atau 3 hari 3 malam? 3 hari 3 malam. Enggak. Dia mengusap seperti seorang yang mukim. Karena dia memulainya saat mukim. Mulai mengusapnya saat mukim. Kan dia awalnya mengenakan khuf dan mengusapnya saat mukim. Maka dihukumi usapannya itu seperti saat mukim. Meskipun setelah mukim dia safar gitu. Demikian juga kalau misalkan dia awalnya safar, kemudian sampai di rumahnya sudah, sampai di rumahnya. Dia safar, saat safar itu dia mengusap khuf. Kemudian sampai di rumahnya. Maka yang berlaku adalah mukim sudah. Mukim. Maka hukum mukim itu hanya sehari semalam. Gitu ya Bu ya? Iya. Jayyid. Wafaqanallahu jami'an. Itu terkait dengan waktu. Waktu. Jayyid. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan waktu, Mas sekalian. Sebenarnya hitungan waktu itu sehari semalam atau 3 hari 3 malam itu mulai dihitungnya kapan? Mulai dihitungnya eh, saat pertama kali mengenakan khuf atau mengenakan sepatu, atau saat berhadas, atau saat pertama kali mengusap. Ah, ada 3 kemungkinan tuh. Pertanyaan saya, kapan mulai penghitungan waktu? Waktu sehari semalam atau 3 hari 3 malam itu tadi hitungannya itu dimulai kapan? Dimulai saat mengenakan khuf atau dimulai saat pertama kali hadas atau dimulai saat pertama kali mengusap? Jawabannya mana, Om? Mulai make Ya, kali. tidak. Mulai menggunakan Aha, di- tidak, bukan dimulai dari pertama kali menggunakan khuf, bukan juga saat pertama kali mengusap, tapi saat berhadas. Dimulai hitungan sehari semalam dan 3 hari 3 malam itu dimulai saat berhadas. Pertanyaannya, kadang berhadas itu kan ada yang lama itu, misalkan buang air itu bisa lama, antara permulaan dan akhir itu kan lama. Yang dihitung itu permulaannya atau akhirnya. Maka kalau di dalam pendapat Mu'tamad, di dalam mazhab Syafi'i, yang dihitung adalah saat setelah selesai hadas. Setelah selesai hadas itu baru dimulai hitungan. Hitungan sehari semalam dan hitungan 3 hari 3 malam. Itu Ibu ya. Saat kapan? Saat selesai hadas. Wadih Muhammad. Saat selesai buang air kalau misalkan hadasnya karena buang air. Gitu Ibu ya. Bingung tidak maksud saya Mas sekalian? Halo.
Kok nggak ada? Bisa, Ustadz. Ah, Fakallah jami'an. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan Mas sekalian. Ada lagi Oh, yang belum kita bahas Mas sekalian terkait dengan ini. Tadi apa? 5 poin tadi. iya. Hukumnya, syarat-syaratnya, waktunya, kemudian pembatalnya. Pembatalnya apa saja Mas sekalian? Pembatalnya itu ada 3 secara singkat. Pembatalnya itu apa saja? Yang pertama, saat khuf itu dilepas, maka sudah nggak boleh diusap lagi. Harus dimulai tata cara dari awal lagi. Atau kalau khufnya itu lobang misalkan, karena misalkan tergores atau tersangkut apa kemudian khufnya sobek, maka itu tidak memenuhi persyaratan khuf yang boleh diusap lagi, maka sudah tidak boleh diusap. Itu pembatal yang pertama. Pembatal yang kedua adalah selesainya masa diperbolehkan mengusap. Tadi kalau untuk mukim sehari semalam, kalau untuk musafir safar ba'id 3 hari 3 malam. Kalau selesai waktu itu maka sudah tidak boleh mengusap lagi, harus dilepas dan dibasuh. Baru nanti dipakai lagi dan boleh mengusap lagi. Yang ketiga, kalau misalkan berhadas dengan hadas besar yang mewajibkan dia untuk mandi, maka itu juga harus dilepas dan harus dibasuh kakinya, nggak boleh diusap. Gitu Ibu ya. Wadah mahat, tinggi Ya, ya. Ah, jayid, jelas insya Allah. Kemudian tata caranya bagaimana? Tata caranya ada di sini. Tata cara itu sebenarnya umat sekalian, kita sudah bahas di 2 pertemuan yang lalu apa maksudnya masah. Ya tuh ya. Masah adalah wusulul balal. Sampainya air atau basah ke area yang wajib diusap. Jadi yang penting ada basah yang sampai ke khuf atau ke sepatu, maka itu sah. Tentu dengan niat untuk mengusapnya gitu Ibu ya. Jadi kalau misalkan kita hanya membasahi telapak tangan kita, kemudian telapak tangan kita hanya ditempel gitu saja, ditempel di telapak, oh bukan di telapak, di area atas kaki, area atas, Ah, dibasahi kemudian hanya ditempel gitu saja, sudah sah mengusap kedua khuf atau kedua sepatu itu tadi. Itu minimal. Atau misalkan ditetes-tetesin gitu saja, ditetes-tetesin. Yang penting ada basah yang sampai, maka itu juga sah. Yang penting disertai niat untuk mengusap. Tapi kalau misalkan cara mengusap yang sempurna dengan sunnahnya itu ada cara tersendiri memang. Jadi mengusap kalau misalkan hanya satu bagian itu harus bagian atasnya Ibu ya. Nggak boleh mengusap hanya bagian bawahnya saja. Tapi kalau misalkan mengusap yang sempurna, maka bisa diusap dua-duanya, bagian atas dan bagian bawah. Boleh. Kalau misalkan diusap dua-duanya maka itu sunnah hukumnya bagian atas dan bagian bawahnya. Tapi kalau misalkan mencukupkan salah satunya saja, maka harus bagian atas yang diusap. Nggak sah kalau yang diusap hanya bagian bawahnya saja. Waktu yang sekalian, halo? ya, Maksudnya bagian bawah itu bagian telapak kaki Bu ya, dengan bagian bawah ini bagian atasnya. ya Ustaz. Terus kemudian ada tata cara yang dianjurkan juga saat mengusap. Saat mengusap, ada tata cara yang dianjurkan saat mengusap. Mengusap itu dengan garis 3 jari atau jari lah dengan jari ini dibasahi kemudian diusapkan seperti ini. Jadi dengan garis, bukan seperti ini, tapi dengan garis. Wal yang mahat. Ya, Kemudian kalau misalkan mau diusap atas dan bawah, maka juga ada tata cara yang sunnah, yaitu tangan kanan di ujung jari, kemudian tangan kiri di tumit, kemudian digerakkan kaki tangan kanan yang digerakkan ke pangkal kaki, kemudian bagian tangan kiri ini digerakkan ke ujung kaki. Gitu. Jadi gitu, gitu Ibu ya. iya, iya Ustaz. Kurang lebih seperti itu. Apa sekalian? Ini waktunya kelebihan terlalu banyak. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sekalian. Ada pertanyaan sekalian? Ya, Alhamdulillah ya, dengan ini kita sudah menyelesaikan pembahasan khuf juga. Tidak ada pertanyaan? Hmm, lanjut.
Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan umat sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik pada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepada. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun yang akan datang, baik yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terang, baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik pada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridha, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Semoga Allah melimpahkan keberkahan kepada kita semuanya di bulan Sya'ban ini. Dan semoga Allah memberikan taufik, pertolongan, dan kemudahan kepada kita semuanya agar kita bisa sampai bertemu dengan bulan Ramadan dan kita bisa maksimal beribadah di dalamnya dan Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni semua dosa-dosa kita. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في غزة. اللهم انصرهم وأيدهم وقوهم واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم. اللهم انصر مجاهدين وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف جريحهم وأطعم جياعهم واسق عطاشهم وارحم أراملهم ويتاماهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم دمر ومزق وهدم وشتت اليهود الصهيونيين الغاصبين ومن عاونهم من الكفار والمنافقين يا قوي يا متين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan.